materi regenerasi tanah. Sekarang kita ini bagian dari praktek untuk membuat biokar ya, sebenarnya biokar. Nah ini biokar ini adalah karbon yang sudah diinokulasi oleh mikroba. Nah kalau ini proses pertamanya dibakar dulu, nanti setelah dibakar biasanya direndam sama mikroba sama mol. Direndam. Nah itu jadi biokar kayak gitu. Kalau yang bagus itu memang dari kayu gitu, karena dia rongga-rongganya lebih besar gitu, lebih sehingga si mikroba-mikrobanya tinggal di situ akan lebih banyak gitu ya. Nah ini si arang ini fungsinya dia memperbaiki aerasi tanah, terus juga dia sebagai rumah mikroba atau refugia, terus juga dia kemarin tuh yang air tuh agar dia air tidak mudah Menyerap itu kemampuan mengikat air gitu. Jadi itu fungsi biokar atau arang gitu ya. Nah sekarang kita buat, karena bahan yang ada sekam, bisa dibuat dari arang sekam atau bisa dari kayu. Kalau banyak kayu kayu-kayu kayu-kayu bekas. Itu ada metodenya banyak, ada metode kontiki, ada metode yang di tong besar itu sehingga uapnya nggak keluar banyak. Itu ada metode banyak. Nah kalau ini kita ada lagi Mas Rio. Yang uapnya dari tadi yang di tong itu uapnya bisa jadi POC juga. Bisa jadi POC di asap cair. Itu juga bisa. Tapi itu alatnya tuh ada alatnya lagi khusus. Bikin sendiri bisa. Oke. Kalau ini pakai kaleng gitu bisa nggak? Apanya? Ininya bisa. Intinya ini mah buat ini aja, buat buat nanti jadi dibakarnya dari sini gitu, di tengah gitu. Jadi nanti dia menyebar ke pinggir. Gitu. Ayo kamu sambil potong. Terapreta itu nanti saya coba kirim artikelnya. Itu jadi tanahnya itu memang kaya akan karbon. Nah karbon itu dari sehingga warnanya hitam. Nah sehingga pendekatan yang dibuat itu nanti biasanya simpelnya mah terapreta itu kompos dicampur arang. Jadi hitam gitu. Arangnya bahkan bisa sampai 1:200 malah. Arang Jadi komposnya 1, arangnya 200 gitu. Jadi bisa sampai arangnya banyak gitu. Enggak 250 banding 200, berarti berapa? 1 banding 4. 1 banding 4 ya. Aduh. Itu kalau terapreta tuh berarti masuknya fermentasi dia. Ditutup. Masuknya itu simpelnya mah gitu, simpelnya kompos sama arang campur udah langsung media tanam. Tapi ada juga cara yang lain gitu, kayak misalnya pakai baglok jamur, pakai misalnya pakai daun-daun legum-leguman, pakai arang sekam atau arang tadi biokar, terus pakai dolomit. Itu sama kayak bikin kompos juga, cuman posisi arangnya lebih banyak. Tapi paling simpel ya udah bikin kompos, tinggal campur terus dipakai gitu. Pakai. Karena semuanya udah jadi ya itu ya. Iya udah. Berarti tadi kalau ini udah jadi direndam mol, bukan direndam mol dulu gitu. Nggak bisa langsung ditaruh dicampur tanah gitu. Bisa langsung juga bisa. Cuman untuk biar si mikrobanya tinggal di situ misalnya. Bisa juga. Itu bisa langsung juga bisa, langsung dikasih juga ke tanah bisa. Atau kalau mau jadi biokar itu dia di ini dulu, biochar dimasukin dulu tanam, itu lebih gembur gitu, lebih karbon dia lebih daya serapnya lebih ini. Gunungin.
seneng banget dia. Kayak mandi bola. Oke. Ada anak kecil kayak mandiin ya. Bola. Harus dipenuhin dalamnya. Nggak usah. Terus makannya gimana? Cing, ini yang rokok Itu yang kendali api. apa? Tuh. Lompat lagi tuh. Ya, dikeluarin lagi dong. Ini tengahnya Ya. biar lebih cepat nyalanya. Taruh di Ini siapa yang mau? Oke, kita buka SEA Games kali ini. Bismillah. Wah. Ada lagi? Ini nanti daun. Kering. Ini daun pisang banyak. Ya. Dalamnya keras. Nah, tancap lagi ke dalam. Aduh, termati. Biar nggak gede dulu. Ah, ini ngilangin nyamuk. Nggak manusia juga ya. Pasti kalau asap ini ramah lingkungan. Jam 11 lewat 8 menit. Jam 11. Oke, ntar kalau nggak hujan ya, semoga nggak hujan. Nanti dicek setelah 5 jam kayak gimana ya. Setelah 5 Jadi jam. nggak sore. Sore nanti dilihat ini kayak gimana gitu. Kalau misalnya udah mulai ada yang hitam gitu, ada yang hitam itu ituin lagi, Ditimpa lagi ya. timpa lagi biar rata. Oke, gitu aja paling. Nah, alhamdulillah hujan. Iya, mataharinya keluar. Oke, paling gitu aja untuk membuat arang sekam. Nanti kita lihat hasil dari teman-teman. Semoga jadi arang ya, semoga ya bagus hasilnya. Akan mencoba untuk membuat mol atau mikroorganisme lokal. Jadi apa itu mikroorganisme lokal? Tadi kata Kang Putra benar, sekumpulan mikroba yang didapat dari Yang bahan-bahannya. tempat sekitar kita gitu ya. Nah, biasanya ada di tanah, di udara pun sebenarnya ada gitu ya. Nah, kita coba mengambil dari sekitar kita, khususnya di area rumpun bambu gitu ya, tanah di area rumpun bambu. Kenapa di area rumpun bambu? Sebenarnya bisa di mana saja. Kalau ada hutan, bagusnya tanah di hutan. Kita ambil, kita kultur tuh kita perbanyak. Ini sanguan. Ya, nanti Ini sanguan nggak? ambilin sangu satu ini aja, satu mangkok kecil. Nah, jadi tadi dari mana terakhir? Bambu. Kenapa Kenapa rumpun bambu? Jadi sebetulnya kenapa rumpun bambu? Karena kan biasanya di bawah pohon bambu daunnya banyak ya, daun. Nah, banyak humus. Nah, di situ kan di mana mikroba, tempat berkumpul mikroba gitu banyak. Jadi biasanya tanahnya akan lebih subur kalau di bawah rumpun bambu. Tapi kalau memang ada hutan gitu ya, bisa dekat rumah ada hutan, itu bisa diambil dari hutan. Gitu. Nanti di sini ada dua yang kita mau praktekkan, ada dua metode. Yang pertama, kalau yang saya tahu ada metode yang menggunakan gula atau metode KNF ya, biasanya Korea Natural Farming, atau yang kedua jadam. Nah, ini sebetulnya banyak juga metode-metode lain gitu ya untuk pembuatan mol. Kalau ini kita mencoba untuk pendekatannya tadi lewat jadam atau KNF. Tapi nanti bisa cari banyak yang lain. Intinya kita mau memperbanyak mikrobanya yang hidup. Nah, dan kita akan memindahkan mikroba lokal itu ke tempat yang masih di sekitar kita gitu di situ. Nah, jadi di sini bahannya memang ada tanah rumpun bambu. Yang pertama ini dulu kita bikin yang kita kultur mikroba pakai nasi gitu ya. Jadi bahannya ada tanah rumpun bambu, nasinya belum datang. Nasinya belum matang. Ini mungkin nunggu nasi dulu aja ya kali.
kita pokoknya bahannya itu nasi, terus nanti tinggal simpan tanah rumpun bambu misalnya di sini, terus dikasih atasnya kasih nasi, tutup daun bambu. Nasinya tuh untuk kayak gula. Ya, jadi untuk Penggantinya ada nggak penggantinya? Glukosa. ya intinya bisa pakai Enggak, pengganti nasi maksudnya. bisa pakai kentang, bisa pakai ubi, singkong yang apa Pokoknya karbohidrat ya. Nah, pokoknya Karbohidrat dan gula karbohidrat. kayaknya. Gitu. Karena ada gulanya kan di situ ya, tapi bukan gula yang ini. Di situ nanti akan muncul, kita amati, nanti akan berwarna. Nanti kita amati setelah 3 hari atau 3 sampai 4 hari ya. Kita amati nih, si nasinya muncul warna nggak gitu. Itu metode apa itu? Itu metode yang KNF, kalau yang saya baca, Korean Natural Farming gitu ya. Jadi kalau ini nanti pakai gula. Oke. Fermentasi kalau ini nanti jatuhnya. Tapi kalau yang ini cuma cari yang satu lagi ya, yang metode tadi jadam itu cuma 1 sampai 3 hari dilihat dari nanti gelembungnya. Kenapa gelembungnya? Karena di situ berarti kan banyak makhluk hidup, ada oksigen. Oh iya. Si airnya ada gelembung. Oh, medianya air kalau jadam ya. Ya, air sama nanti kentang. Cuman di kentang atau nasi, kalau nggak ada kentang nasi. Di ini aja cuman di nanti dipraktekkan digantung, itu kan kain, si tanahnya masukkan ke kain, si nasinya masukkan ke kain, Terus digantung gitu. Terus digantung. Kayak komposti ya. Ya, sama kurang lebih kayak gitu juga komposting. Kalau ini nggak pakai aerator, ada juga yang pakai aerator. Itu misalnya kompos pakai aerator itu juga bisa. Kompos masukin kompos aja, tinggal pakai aerator, dikasih gelembung itu kan yang kayak di akuarium. Nah nanti ketika si gelembung-gelembungnya makin banyak itu waktu ketika optimal si mikroba tuh lagi bekerja gitu. Nah itu waktunya kita ngasih ke tanaman. Kadang biasanya waktunya juga beda-beda, tergantung tempatnya misalnya. Nanti yang memang perlu pengamatan nanti di tempatnya masing-masing misalnya. Oh ya ini dalam waktu 24 jam udah berbusa gitu, atau udah banyak si mikrobanya udah banyak gelembung-gelembungnya, berarti itu udah siap diaplikasi. Buat ini dulu, ini tadi yang metode KNF, kita coba untuk mengambil mol dari alam ya, mengambil mikroba dari alam. Nah ini kan lihat tanahnya gembur ya, tanah rumpun bambu, berarti di sini banyak mikroba gitu ya. Ditambah lagi di rumpun bambu itu ada mikroba yang Trichoderma, salah satunya ya, itu baru salah satunya. Yang dia itu fungsinya sebagai jamur yang melawan ya istilahnya, atau apa disebutnya yang melawan yang melawan penyakit gitu. Di sini warnanya biasanya hijau kalau ketemu Trichoderma. Jamurnya. Si hifanya tuh warna hijau. Gitu. Kayak gitu. Kita lihat aja nanti di sini kayak gimana sih si mikrobanya. Sebetulnya semakin berwarna-warni semakin banyak berarti mikroba. Semakin berwarna nanti karena ada ininya. Nah ini caranya seperti ini. Sebenarnya wadahnya nggak usah harus kayak gini. Kalau mau bikin banyak juga bisa, yang lebih gede. Ini tinggal dimasukkan ke sini. Ini mah nggak usah. Jadi ini tuh mau ngambil mau memperbanyak mikroba yang ada di sini, tempelin ke nasi gitu ya? Iya, nanti dia Nanti dia jadi ada di nasi lah gitu. kita menginokulasinya lewat nasi, pakai nasi. Terus nanti yang di nasi dikemanain? Nanti ada mol 2, mol 3, mol 4, nanti saya tampilin ya yang mol 2, 3, 4. Ini kita mau mengamati dulu mol 1. Jadi misal sekarang hari pertama, nanti ke hari keempat kita lihat warnanya kayak gimana sih gitu. Nah itu mulai muncul tuh di situ mikroba kayak jamur, kayak bakterinya gitu ya. Kalau bakteri kan nggak kelihatan, paling jamur yang kelihatan. Nanti dia akan berwarna-warni. 1 banding 1 liter untuk 1 liter 100 gram.
sekitar 5 mili untuk satu tangki. Tangki itu berapa? 14 liter ya? Biasanya atau Yang tadi semprot yang tadi 14 liter. 14 kan yang normal segitu kurang lebih nanti. Jadi sangat ini sih sangat apa? Sangat Awet lah gitu. awet. Tapi sebenarnya mau makin banyak juga nggak apa-apa. Apa namanya? Jadi mau semakin Nggak masalah. Nggak ada masalah. Nggak masalah kalau mau gitu. Jadi kan tadi yang ada yang prosesnya dulu. Maksudnya dia ngasih mikroba gitu. Kalau nggak ada makanannya ya berarti mati. Kita misalnya sekarang ngasih mikroba ke tanah, tapi si tanahnya tuh kayak terbuka aja gitu, ya mati gitu. Kita mau ngasih sebanyak apapun gitu. Tapi kalau kita ngasih mikroba, ngasih mol tadi ke tanah, tapi ada makanannya, misalnya kompos, ada bahan organik, itu bakal tetap hidup, lebih subur gitu. Jadi kayak gitu. Oke, ini tadi tanah rumpun bambu kita di sini kita tabur. Terus selanjutnya menggunakan nasi. Nasinya udah ungu-ungu tuh. Pakai tanah, ada tanahnya. Jadi nanti nasinya akan berwarna. Kita lihat warna apa saja yang akan muncul. Nanti unik ya, kita bisa melihat mikroorganisme di sini. bisa diteliti ya tanah ini nanti semakin beragam warnanya gitu ya. Iya, makin bagus. Bisa ya nasi dingin pokoknya. Ya nasinya Semakin warna-warni, bagusnya yang ini yang udah dingin. Kalau panas kasihan nasi. Semakin warna-warni semakin bagus. Iya, kalau ya gini aja indikatornya semakin warna-warni, semakin beragam. Organisme yang di situ Berarti semakin banyak. berarti Ya, warna itu menentukan jenis bakteri kali ya. Jenis mikrobanya apa gitu. Iya. Jenis hipa. Kalau jamur biasanya panggai hipanya kelihatan warna apa. Misalkan kalau trichoderma biasanya warna hijau. Hijau apa? Trichoderma itu untuk fotosintesis ya. Trichoderma itu dia jamur apa namanya? Jamur yang apa ya? Semua jamur juga baik ya. Intinya Mengikat kayak oksigen yang melawan si patogen. Iya, melawan. Kalau patogen itu jenis apa sih? Patogen itu bisa dari bakteri, bisa dari intinya dia pembawa virus. Pembawa virus, pembawa penyakit. Vektor pembawa penyakit. Nah, betul. Kang. Langsung diaplikasikan. Langsung ini ditutup. Nggak dikasih garam. Enggak, kalau ini nggak dikasih garam. Nanti jadi enak. Jadi nasi liwet. Ini nanti Asal aja gitu nggak? Boleh. boleh intinya masuk ke dalam sini aja. Ini panas. Yang penting ketutup gitu ya. Ini nggak ditutup lagi pakai tutupnya nggak kan? Enggak, itu pakai itu nanti pakai ada pakai ditutup lagi sih, pakai triplek atau apa. Nanti kita simpan di tempat yang di sini aja sih nanti biar cepet enak. Ini memang harus daunnya dia, harus daun tanahnya dia. Ya tergantung nanti mau Ambilnya intinya dari daun-daun aja daun-daun. Oh, Kenapa daun bambu? Karena tadi di daun bambu juga sama ada itu ada si mikroba itu gitu sama. Oke. Tapi harus ada daun. Kalau kebunnya dekat atau enggak misalnya jauh juga nggak apa-apa sih. Kayak disimpan di itu langsung di bawah pohon bambunya lebih bagus. Oh gitu. Nah, jadi misal disimpan di bawah pohon bambu, udah gue biarin nanti balik lagi ke sana. Itu kan di tempat aslinya. Itu lebih bagus kalau memang areanya dekat gitu ya, dekat pohon bambu. Kayak gitu. Itu makin istilahnya makin lokal lah gitu ya. Kita di situ semua nanti berkumpul si mikroba. Sekarang lanjut ke Jadam. metode jadam. Nah, ya sebetulnya intinya itu mah kan banyak sih metode sekarang ya, yang baru aja ada biosaka atau apa gitu ya. Tapi pada intinya mah sebetulnya tujuannya sama. Intinya nanti teman-teman bakal menemukan yang pas buat di lokasinya masing-masing. Balik lagi nanti dicoba satu-satu karena itu intinya mah kita udah tahu prinsip permaculture. Kita tinggal bisa menggunakan menerapkan itunya prinsipnya. Jadi mau misalnya tadi dekat sungai saya, oh ya udah saya bisa ngambil tanah dekat sungai. Kenapa? Judgementnya apa gitu ya. Ya saya ngambil di dekat sungai karena di dekat sungai itu tempat mineral banyak kandungan mineralnya, tanah di pinggir sungai gitu. Karena ada tepian gitu. Ambil.
kenapa ngambil di tanah rumpun bambu gitu. Tadi di bawah tanah rumpun bambu ada banyak mikroba yang menguntungkan, juga ditambah ada trichoderma gitu ya. Terus ada banyak lagi mikroba-mikroba yang lain gitu. Kenapa di bawah di hutan? Ya sama juga gitu. Jadi nanti bakal banyak ide lah ketika sambil di lapangan. Ini contoh tadi berapa perbandingannya? 40-40, Garam krosok 40. garamnya 40, Ah. kentangnya yang 80. Nasinya 80. Halo, sok ada yang coba menimbang. Udah azan ya? Masya Allah. Belum, bentar lagi. Dinolin dulu ya. Nolin. Masih 30 itu. 30. Itu mah 600. 60. Enggak 60. Oh, no, ada komanya ya. Ada komanya. 20 gram lagi. Iya. Oh. Kebanyakan. Formulase sama kasih mol yang ini, kayak kalau ini udah jadi gitu. Atau enggak mol yang apa? Yang bisa yang ini, bisa yang pokoknya intinya dikasih mikroba aja gitu. Ini sekitar fermentasi sekitar ini udah sekitar ini sih. Ini baunya harum. Ya sekitar berapa hari ya? Sekitar 3 Bau Yakult. mingguan, 3 mingguan. Iya. Ini udah jadi berarti itu. Belum. Tanah belum, tanah. Nggak tahu taruh di mana ini garamnya. Oh, garamnya masukin ke sini di Oh, diaduk di air. langsung diaduk. Fungsinya buat Garam. pH. Jadi ini juga apa kayak kan mineral kan. Jadi si mikrobanya juga makan garam juga di sini. Gak cuma makan gula. Ini di Garam tanah ya? Pakai tali? Ditaliin ke sini, nanti ngegantung Belum di Oke. Panasan Halo. Iya. 40. 40. Sini nggak ngalangin jalan nggak ya? Nanti di cari ketemuan. Kita lihat Tapi kan pasti masanya beda ya sama nasi ya ini ya. Pasti lebih banyak. Tuh. Segini aja udah 40. udah masuk sini. Ini taruh di mana Mas Habib? itu Ini masuk ke air. airnya air garam. Ya, Tadi sudah dicampur. Tapi sampai tenggelam. sampai tenggelam. tenggelam. Sampai tenggelam. Nah, Nah, segitu. jadi ada tanah sama garam. Ya, Nasi. Ya, ya. Tanah sama nasi. Mas biar keluar sih itu ya. Tanahnya juga sama diremas-remas. Yang keluar kan airnya si itunya si gulanya. Yang ini diaerasi nggak? Enggak ini. Ini mah paling simpel aja. Diaerasi lagi mau bisa gitu. Terus yang ininya nasinya terus sampai keluar. Tinggal ditutup. Kita tunggu 1-3 hari, kita lihat apakah dia akan bergelembung atau tidak gitu. Ini nggak ditinggal di sini berarti ini nasinya dia. Digantung aja Tinggal di situ kan. digantung di situ. Jadi tadi kita membuat 2 proses, yaitu kultur mikroba. Ada yang menggunakan tadi cara mengkultur mikroba menggunakan nasi. Dua-duanya sama sih. Kalau ini memang langsung direndam di dalam air garam. Garamnya garam krosok. Ini garam laut ya. Garam laut masih besar-besar, garam krosok. Terus juga ditambah tanah rumpun bambu tadi. Terus juga sama nasi. Dan ini di sini di tong ini. Kalau yang ini tadi yang ini tadi itu kultur mikroba juga pakai nasi, cuman ini nggak di air. Kalau ini langsung kita taruh nasi di atas tanah rumpun bambu, ditutup lagi daun bambu. Terus ini tinggal biarkan 3 hari, kita lihat si mikroba yang tumbuh di nasinya, atau ada jamur, ada bakteri yang tumbuh di nasinya itu
ada apa aja sih gitu. Kita lihat, nanti kita lihat warnanya gitu, dilihat dari warnanya. Oke, itu mungkin yang kita buat untuk meregenerasi tanah. Nanti kita setelah itu kita lihat gitu ya seperti apa percobaan kita. Sip.